Dugaan KDRT yang dilakukan Ferry Irawan pada Vena Melinda seperti membuka kembali luka di hati Roro Fitria. Ya, Roro yang sebelumnya bercerai pasca diduga menerima hal serupa dari mantan suaminya, kini kembali buka suara terkait apa yang diterima Vena. Dan seperti inilah sikap Roro kepada Ferry Irawan yang diduga melakukan KDRT. Selain Roro, salah satu selebriti yang berperan besar dalam hubungan Ferry dan Vena adalah Elma Theana. Ya, Elma yang juga terlibat sebagai wedding organizer dalam pernikahan sahabatnya itu, kini menyayangkan apa yang diduga dilakukan oleh Ferry. Lantas, adakah perasaan menyesal di hati Elma karena pernah mengenalkan Ferry kepada Vena Melinda? Di sisi lain, jagat dunia hiburan tanah air pun sebelumnya sempat dihebohkan dengan kasus KDRT yang diduga dilakukan oleh suami Lesti Kejora, Rizky Bilar. Namun, permasalahan yang menghebohkan di tahun 2022 silam ini pun berakhir dengan damai. Lantas, bagaimanakah Ali Tarot menilai kejadian Vena dan Ferry? Dan akankah aksi damai yang diserukan oleh Lesti Bilar kembali terulang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kasus dugaan KDRT memang bukanlah hal baru dalam dunia hiburan di tanah air. Sebelumnya, jagat dunia hiburan pun sempat dihebohkan dengan kasus serupa yang menimpa pasangan Lesti dan Bilar. Kejadian tersebut pun tidak ayal membuat masyarakat serta selebriti tanah air mengutuk keras dugaan tindakan yang dilakukan itu. Lantas, bagaimanakah Roro Fitria mengomentari kasus dugaan KDRT yang kini diduga dialami Vena Melinda? Dan benarkah aktris yang akrab disapa Nyai ini mendapatkan pesan langsung dari Vena jika ia akan segera menceraikan Ferry karena tindakan dugaan KDRT yang dilakukannya? Awalnya sih sangat shock ya, karena memang ya alhamdulillah kan komunikasi antara Nyai sama Mbak Vena itu ya lumayan intens ya. Terakhir juga beliau menyampaikan greeting selamat ulang tahun untuk Nyai langsung dari Hong Kong, Masya Allah. Waktu itu ngucapin greetingnya sama Mas Ferry ya. Jadi Nyai senang banget dan pada hari ini beberapa hari sudah itu Nyai mendapatkan kabar kok seperti itu gitu, sangat shock. Pertama kali nggak nyangka, terus Nyai lihat banyak sekali di YouTube, terus langsung serta merta Nyai WA dan alhamdulillah langsung direspon sama Mbak Vena dan disampaikan amin ya robbal alamin gitu. Jadi terus mohon doanya sis gitu, Mbak Vena bilang gitu. Terus ya Nyai pasti akan selalu doain yang terbaik. Dan Nyai juga sempat bilang more or less kan hampir sama ya dengan story Nyai ya. Seseorang yang dinilai awalnya sayang banget sama kita, begitu pula dengan Nyai. Terus dengan pendekatan kaidah-kaidah agama yang luar biasa gitu ya. Tapi ternyata tidak disangka-sangka bisa melakukan hal seperti itu, KDRT. Jadi sama persis yang Nyai alami.
Nyai sangat shock dan Nyai memberikan sesuatu hal ke Mbak Vena. Nyai bilang kalau misalnya yang bersangkutan meminta maaf sampai nyembah-nyembah, janji tidak diulangi atau apa, jangan sampai percaya. Karena Nyai pernah di titik itu sudah tabiat, itu sudah karakter ya. Terus ya beliaunya menyampaikan ada ya statement lah. Nggak tahu Mbak Vena berkenan nggak kalau Nyai sampaikan, karena kan bukan dari Mbak Vena sendiri, cuman Mbak Vena sudah menyampaikan ke Nyai bahwa ia tidak ingin melanjutkan lagi gitu hubungan dengan Mas Ferry. WhatsApp-WhatsAppannya Nyai yakin di posisi saat ini sama dengan posisi Nyai pada saat dulu, belum pengen mau share semuanya, even itu dengan siapapun yang terdekat dengan kita gitu ya. Jadi Nyai juga menanyakannya ya tidak bisa in detail karena menjaga perasaan dan jangan sampai apa ya, itu kan seperti Nyai punya trauma sendiri, sampai sekarang masih terapi ya dengan tim dari Behaviors. Seperti Mbak menanyakan hal ini juga mengingatkan kembali luka yang pernah ada di dalam hidup Nyai. Jadi kepada Mbak Vena juga Nyai tidak berani untuk menanyakan detail terlebih dahulu. Ya, permasalahan rumah tangga Roro memang sempat disebut-sebut karena sang mantan suami Andre Irawan diduga melakukan tindakan serupa seperti yang kini diduga dilakukan Ferry. Kala itu Roro pun mengambil tindakan tegas untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum dan berakhir cerai. Lantas, bagaimanakah Roro melihat dugaan tindakan KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan? Dan benarkah ia pun beranggapan jika sikap Ferry Irawan yang diduga berani melakukan tindakan KDRT tidak ubahnya lebih rendah dari apapun? Apapun alasannya, seorang laki-laki itu harus mengayomi, harus melindungi. Kalau laki-laki yang berani KDRT baik verbal maupun non-verbal itu bukan laki-laki. Lawan laki-laki itu laki-laki. Kalau laki-laki berani sama fisik perempuan, berarti kamu jauh lebih rendah dari apapun. Ya, flashbacknya ini ketika hamil besar, baby Sultan masih dalam kandungan 9 bulan, bertengkar hebat, terusnya didorong di lantai gitu, sambil dimaki-maki, itu sakit. Mengagetkan sekali karena romantisnya, indahnya. Terus udah gitu Mbak Vena bisa menerima Mas Ferry apa adanya, melihat tidak dari satu kacamata tapi dari beberapa aspek. Sama persis sama Nyai. Nyai melihat seseorang itu sebelumnya tidak melihat tentang kebendaan atau materi, melihat pure kasih sayang dan juga itikat baiknya dan nilai-nilai agamanya. Berarti kan persis ya dengan kaidah-kaidah agama, ternyata tidak menggaranti seseorang itu benar-benar baik atau benar-benar sayang dengan kita. Yang bilang it is true, ini benar apa enggak? Terus dia bilang mudah-mudahan Mbak Vena sayang, Mbakku sayang, baik-baik aja ya, yang kuat ya. Terus bilang amin ya robbal alamin. Mbak Vena bilang gitu. Terus Nyai bilang ya Allah, berarti bener ya. Nyai bilang kalau anything, kalau ada yang Nyai bisa bantu Mbak Vena silahkan. Kalau Mbak Vena mau, terus Mbak Vena akan menyampaikan hal itu ya, yang intinya tidak mau bersama lagi. Yang Nyai bilang kalau sampai dia nyembah-nyembah minta maaf, jangan dimaafin, karena Nyai pernah di posisi itu sudah tabiat, itu karakter nggak bisa dirubah. Terus Mbak Vena menyampaikan dia akan melakukan hal itu gitu. Di sisi lain,
Saat ini Vena telah membawa kasus ini ke jalur hukum dengan melaporkan sang suami ke Polda Jawa Timur. Selain itu, Vena pun juga dikabarkan meminta pengacara Hotman Paris Hutapea untuk menjadi kuasa hukumnya. Seperti inilah pernyataan Hotman Paris soal Vena yang dikabarkan menggunakan jasanya. Belum, baru tadi pagi diminta. Dan adiknya si Reza lagi di sana juga. Udah hubungi saya juga minta tolong saya. Kebetulan adik kelas saya adiknya juga pengacara. Saya belum bisa ngomong secara detail. Tapi memang dia berusaha membela diri sampai akhirnya dia bisa keluar kamar dengan hidung yang sudah berdarah-darah, sampai kemudian juga kelihatan di CCTV hotel, dan akhirnya petugas mengenai motifnya saya belum bisa ngomong secara detail. Sepertinya sebelumnya sudah ada percocokan mereka, ya. Dan katanya ini semakin intens percocokan itu karena si Vena ini mau kembali lagi ke dunia politik. Jadi ada faktor tidak suka. Karena kalau terjun ke dunia politik kan bakal kelihatan cantik lagi, ketemu pengusaha-pengusaha, ketemu politisi, ya ada kemungkinan bahwa si suami tidak senang gitu loh. Sebagai sahabat, Elma Theana begitu menyayangkan apa yang diduga dilakukan oleh Ferry Irawan. Lantas, adakah perasaan menyesal di hati Elma karena pernah mengenalkan Ferry kepada Vena? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Hubungan Vena dan Ferry yang pertama kali terungkap di tahun 2022 ini memang berawal dari perkenalan lewat tangan Elma Theana. Sebagai sahabat yang mengenal Ferry sejak lama, ia pun menginginkan jika Ferry menemukan wanita terbaik yang akan dipersuntingnya sebagai istri. Akhirnya, Elma pun mengenalkan Ferry dengan Vena Melinda. Tak hanya itu saja, Elma pun bahkan sempat ikut serta dalam momen kebahagiaan Ferry dan Vena saat menikah. Meskipun sempat terjadi bersih tegang karena satu dan lain hal. Lantas bagaimanakah sikap Elma dengan kasus dugaan KDRT yang diduga dilakukan Ferry Irawan? Dan benarkah ada perasaan menyesal di hati Elma karena pernah mengenalkan Ferry kepada Vena? Aku pertama kali tahu tuh dari Dian yang ngasih tahu berita pertama kalau ada KDRT seperti ini. Kaget dengernya, terus prihatin, tapi kita nggak bisa apa-apa ya, kita cuma bisa mendoakan yang terbaik buat mereka gitu. Tapi sih sampai sekarang kita mengikuti terus sih beritanya. Kalau selama kita berteman ya nggak ada maksudnya. Kalau Ferry itu waktu zamannya kita deket tuh cenderung lembut, cenderung nyenengin, terus suka bercanda, terus ya kita kan berdua nih, dia sendiri. Nah dia tuh selalu kayak ngomong dua kakak-kakaknya tuh kayak diemong gitu loh. Masih Ferry misalnya aku mau makan atau apa tuh pasti dia tuh yang gercep untuk memikirkan ngebantunya, gercep lah gitu. Kalau KDRT yang enggak sih, sebenarnya gini, kan saya kaget ya kalau Ferry itu ternyata KDRT. Saya pikir orangnya lembut, baik gitu kan. Tapi dengan melihat kilas balik yang video-video dari mantan-mantan ini ternyata KDRT, kaget juga sih, gitu aja gitu. Karena kan video-video mantan-mantannya kan juga muncul lagi gitu kan. Ya yang namanya rumah tangga kan masing-masing ya. Bisa enggak ya, maksudnya bukan, kita kan nggak tahu kalau basicnya, kita kan nggak tahu maksudnya Ferry itu KDRT. Jadi kan karena dia berteman sama kita tuh baik-baik,
nggak nyangka gitu. Dan kita belum tahu kebenarannya juga. Ya, dan kita juga kan belum tahu kebenarannya seperti apa gitu. Ya, Ferry diketahui sempat menyambangi Polda Jawa Timur pada Senin, 9 Januari 2023 lalu, atau 1 hari pasca terjadinya dugaan KDRT. Ditemani seorang polisi wanita, Ferry pun diduga datang karena laporan Vena Melinda di Polres Kediri yang telah dilimpahkan ke Polda Jawa Timur. Dalam kedatangannya, Ferry pun terlihat bungkam dan tidak menjawab sepatah kata pun saat ditanyai awak media terkait kedatangannya. Meski begitu, pihak kepolisian pun juga mengungkapkan jika sore harinya Ferry kembali datang dan mengaku siap diperiksa setelah sebelumnya beralasan sakit. Lantas, seperti apa kronologi kejadian yang diceritakan oleh Ferry Irawan? Benarkah akibat dugaan KDRT yang dilakukannya, Ferry pun terancam hukuman 5 tahun penjara? Saudara Ferry Irawan mengaku bahwa melakukan KDRT terhadap istrinya. Kemudian saudara Ferry Irawan ini mendekat istrinya dan dahinya ini ditekan kuat di hidung istri atau saudari Vena Melinda ini, sehingga disitulah terjadi kekerasan fisik yang menimbulkan hidungnya ini mengeluarkan darah. Demikian, Pak. Iya, dengan dahi ya, menekan dahi dengan kuat sehingga hidungnya terluka dan mengeluarkan darah di situ. Jadi ini kan masih berproses, Mbak ya. Cuman yang jelas itu dikenakan Undang-Undang KDRT, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Kemungkinan besar ini kita kenakan pasal 44 di sini ya. Pasal 44 Undang-Undang KDRT, ya, ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Di sisi lain, lantas bagaimanakah ahli tarot menilai kejadian Vena dan Ferry Irawan? Apa yang akan terjadi pada rumah tangga Vena Melinda dengan Ferry Irawan? Dan seperti apa kasus kelanjutan KDRT Ferry Irawan terhadap Vena Melinda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Ya, jagat dunia hiburan tanah air sebelumnya sempat dihebohkan dengan kasus KDRT yang diduga dilakukan oleh suami Lesti Kejora, Rizky Bilar. Namun, permasalahan yang menghebohkan di tahun 2022 ini pun berakhir dengan damai. Lantas, bagaimanakah ahli tarot menilai kejadian Vena Melinda dengan Ferry Irawan? Dan akankah aksi damai yang disuruhkan Lesti Bilar pun kembali terulang? Berpotensi bercerai nanti ke depannya mereka berdua. Terus kayaknya Vena Melinda juga ogah mencabut laporan KDRT. Di sisi lain, kabar kasus dugaan KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan terhadap Vena Melinda tentu saja menuai kehebohan. Pasalnya, keduanya pun dikenal sebagai pasangan yang begitu bucin dan kerap mengumbar kemesraan di berbagai kesempatan. Kini, atas perbuatannya, Ferry pun terancam dijerat pasal KDRT dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Lantas, apa kata praktisi hukum mengenai kasus ini? Dan apa pula alasan hingga saat ini Ferry pun belum ditahan? Dan jelas di pasal 5, apa sih kekerasan dalam rumah tangga, itu ada 4 sebenarnya di pasal 5 tersebut. Ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Itu esensi dari Undang-Undang Nomor 23
tahun 2004. Ancaman hukumannya, kalau memang sudah dilaporkan ke polisi, polisi akan melakukan sebuah penyelidikan, dipanggillah pelapor. Pelapor harus membawa apa? Membawa alat bukti. Alat buktinya apa? Kalau memang kekerasan dalam rumah tangga, berarti visum et repertum, atau kita sebut visum, yang dikeluarkan oleh sebuah rumah sakit atau dokter. Dari sana alat bukti pertama itu. Yang kedua adalah saksi. Saksi adalah korbannya tersebut, karena mayoritas kan biasa di kamar atau di mana. Pasti saksi lainnya kan kemungkinan besar belum melihat langsung. Makanya pelapor tersebut akan menjadi saksi juga di situ. Kalau sudah ditentukan menjadi tersangka, ancaman hukuman KDRT itu adalah 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun, menurut KUHP harus segera ditahan, karena ada dugaan tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Jadi memang ancaman hukumannya 5 tahun, dan 5 tahun wajib penyidik untuk menahan tersangka tersebut. Satu alat bukti visum saja sebenarnya sudah bisa mentersangkakan terlapor. Apalagi ada CCTV dari tempat tersebut gitu loh. Itu lebih jelas lagi. Itu alat bukti yang sahih terjadinya sebuah kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian ada handuk, kemudian ada lainnya, berarti tambahannya lebih banyak. Dari sini polisi atau penyidik akan memproses proses ini menjadi penyidikan. Kalau sudah penyidikan, pasti penyidik akan menentukan seseorang tersebut yang tadinya masih terlapor statusnya menjadi sekarang tersangka. Dan lagi-lagi karena ancaman hukumannya 5 tahun, sesuai KUHP kita, hukum acara pidana, itu harus segera ditahan oleh penyidik di kepolisian tersebut, baik Polres ataupun Polda. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.